Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu hebat semuanya, perkenalkan saya Firashina Karimah Syafiq dari SMP Negeri 3 Cinangka, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata 1.4 budaya positif. Selamat menyaksikan. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat lagi kita speaking sebelum kita mulai materinya. Kita sebutkan untuk selamat pagi, tepuk tangan 2 kali. Selamat siang, tepuk tangan 1 kali. Untuk selamat malam, diam. Ya, siap Bapak Ibu semuanya. Kita tes dulu. Selamat malam. Selamat siang. Pembelajaran dengan paradigma baru. Dan untuk pembelajaran dengan paradigma baru ini kita menggunakan prinsip diferensiasi. Untuk sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi di awal itu ada yang namanya filosofis, ya jadi wawancara kita sudah mengenal beliau merupakan sosok pendidikan luar biasa dengan trilogi pendidikannya ya, Ingat Subrodo, kemudian Imam Kepadi Wangkasa dan juga Keturi Handayani. Kita di sini guru sebagai among dan juga memong ya. Di depan kita suntikan teladan, di tengah kita juga harus menyemangati anak-anak dan juga di belakang kita memberikan dorongan mereka untuk bisa bersemangat. Jadi di sini ada yang namanya stimulus respon dan ada yang namanya value control. Untuk realitas kebutuhan kita sama kalau stimulus respon. Jadi kita menganggap yang namanya siswa ya udah cekokin aja kurikulum, materinya itu aja. Karena kita pikir anak-anak itu realitas kebutuhannya sama. Tapi kalau value control itu kita berpikir bahwa kebutuhan setiap anak itu berbeda. Mana di stimulus itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan reward atau punishment atau hukuman. Mungkin yang kita kenal hanya profil pelajar Pancasila. Setelah ini saya jadi tahu yang banyak sekali ya. Mungkin kalau profil pelajar Pancasila kita hanya tahu dari profil pelajar Pancasila bagaimana bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan, gotong royong, mandiri dan kritis. Ternyata banyak sekali yang kebajikan dari organisasi yang lain, dari IBO, primary years program, pilar-pilar karakter, keterampilan hidup, petunjuk sumber hidup, dan ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa diberikan kepada siswa kita. Diperkenalkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin kita terbiasa melakukan itu, hanya tidak memahami arti-arti tersebut. Adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, kemudian kesenangan atau fun, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dan juga kebebasan. Nah, ini untuk motivasi, seperti dorongannya ada juga dari dosen itu motivasi yang manusia miliki yaitu berdasarkan dari motivasi intrinsik dari dalam dan motivasi ekstrinsik dari luar. Ini yang hukuman itu pasti sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kemudian anak tidak nyaman. Kemudian korban mendapat keadilan tapi murid atau anak akan tersakiti. Itu hukuman. Konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Mungkin anak tidak nyaman tapi hanya jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu ada pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kita kasih contoh, misalnya anak datang terlambat ke sekolah, dia dihukum keliling lapangan. Itu apa? Hukuman, konsekuensinya terus hukuman. Lalu ada lagi yang kedua, kalau ini anak terlambat dalam pembelajaran PJOK, kemudian anak tersebut mendapatkan hukuman dari lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi.
Nah ini restitusi yang terakhir. Restitusi adalah sebuah cara atau proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi ciri-cirinya adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan, tapi dia belajar mengakui oke, saya tadi itu berbuat salah gitu. Ya, di sini adalah video 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu ada posisi-posisinya untuk pembelajaran yang bisa ini apa itu ya? 5 posisi kontrol ini yang pertama ada posisi penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah posisi teman, yang keempat adalah posisi pemantau atau monitor, yang kelima adalah posisi manajer. Dan ini memiliki ciri-cirinya. Jadi untuk keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan memang, berupa pernyataan yang universal, kemudian tidak dibuat dalam bentuk yang positif, sedikit saja tapi mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah ini dari segitiga restitusi tadi ya, yang posisi manajer itu sebetulnya kita bisa melakukan percakapan tersebut itu ada tahapannya. Misalnya tahapan pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, kita kata-kata misalnya seperti itu. Tidak apa-apa, semua orang melakukan kesalahan. Nah, teman kalian pun pernah melakukan kesalahan, ibu pun sama, ibu manusia juga pernah melakukan kesalahan. Jadi menstabilkan identitas dulu. Yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, saya di sini pun sebagai memberikan budaya positif ini tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi, kita harus saling mendukung, kita harus saling menghebatkan diri sendiri dan juga bisa meyakinkan diri sendiri kita bisa untuk merubah setiap murid menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Terima kasih Bu Rika atas waktunya. Kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana aksi nyata saya selama ini di kelas. Di sini udah ada tampilan videonya ya Bu ya. Di sini adalah tampilan dari budaya positif. Di sini budaya positif kan kita kemarin sudah ada diseminasinya ya tentang keyakinan, nilai-nilai baik, kemudian nilai-nilai kebajikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyimak presentasi dari Ibu Firas Nurkarimah Syafiq tentang budaya positif, tentunya itu sangat bermanfaat bagi saya secara pribadi dan juga tentunya bagi para pendidik di SMPN 3 Cinangka. Harapannya ke depan budaya positif bisa betul-betul diimplementasikan dalam lingkungan kerja sehari-hari sehingga bisa meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMPN 3 Cinangka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Rahmasari Hadi. Saya merupakan rekan sejawat dari Bu Firas Nurkarimah Syafiq. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni terkait aksi nyata tentang materi budaya positif yang telah dilakukan oleh Bu Firas. Alhamdulillah saya beserta rekan sejawat yang lain mendapatkan pencerahan tentang menciptakan budaya positif di sekolah, mengubah disiplin menjadi sebuah nilai-nilai positif yang bisa lebih diterima siswa, dan membuat posisi kontrol guru yang sesuai. Semoga kegiatan ini bisa kami implementasikan dalam kegiatan di sekolah. Sukses terus, semangat untuk Bu Firas. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fajar di kelas 7. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Dinda dari kelas 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gustaf Gibran dari kelas 7. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya sangat gembira. Perasaan saya
perasaan saya sangat gembira pada saat saya menuliskan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Mungkin nanti kedepannya bisa diatur lagi dengan lebih baik. Sekian. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Saya akan menjadi orang yang lebih baik. Membuat saya orang yang lebih bertanggung jawab. Hal ini mungkin bisa membuat saya dan teman-teman saya untuk lebih berdisiplin lagi. Refleksi dari kegiatan kali ini adalah setelah melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di SMP Negeri 3 Cinangka bersama rekan sejawat, melakukan diseminasi dan juga melihat betapa antusiasnya para murid melakukan pembentukan keyakinan kelas, saya menjadi lebih bersemangat lagi untuk bisa mengimplementasikan konsep-konsep inti dari budaya positif di SMP Negeri 3 Cinangka. Semoga bisa menerapkannya secara konsisten dan juga menjadi lebih baik lagi di sekolah SMP Negeri 3 Cinangka. Untuk rencana perbaikan, saya berusaha untuk selalu mengupgrade ilmu tentang budaya positif dan juga melakukan evaluasi semua kegiatan budaya positif dan juga selalu melakukan kolaborasi, komunikasi yang baik bersama seluruh warga sekolah SMP Negeri 3 Cinangka. Semoga tetap semangat semuanya. Demikianlah pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak. Gerak, bergerak, menggerak.